Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmed Nurih dengan NIM 24122. Di sini saya akan mempresentasikan analisis korespondensi hasil produksi budidaya perikanan berdasarkan jenis budidaya dan pembagian wilayah di Indonesia. Selanjutnya ada latar belakang. Indonesia merupakan negara maritim dengan mayoritas wilayah berupa perairan hingga sektor perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan kondisi geografis dan topografis antar wilayah menyebabkan jenis budidaya perikanan yang sesuai juga bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui kecenderungan jenis budidaya di setiap wilayah agar produksi dapat lebih optimal dan merata. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis korespondensi dengan data sekunder dari BPS tahun 2021 mengenai produksi perikanan budidaya menurut provinsi dan jenis budidaya. Analisis ini menggunakan dua dimensi, di mana dimensi pertama menjelaskan 96,8% variasi data dan dimensi kedua sebesar 3,2%. Sehingga keduanya mempresentasikan 100% variasi. Adapun kategorinya terdiri dari variabel wilayah, barat, tengah, dan timur, dan variabel jenis budidaya perikanan yang mencakup 12 kategori seperti jaring apung, karamba, kolam air, tambak, mani padi sawah, dan rumput laut. Selanjutnya ada alasan penggunaan analisis korespondensi. Analisis korespondensi digunakan karena metode ini mampu memvisualisasikan hubungan antara jenis budidaya perikanan dengan wilayah di Indonesia dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. Teknik ini tidak hanya menunjuk ada atau tidaknya keterkaitan, tetapi juga memperlihatkan pola kecenderungan setiap jenis budidaya terhadap wilayah tertentu. Dengan demikian, hasil analisis lebih informatif dibandingkan tabulasi data biasa dan dapat menjadi acuan bagi pengambilan keputusan dalam pengembangan budidaya perikanan. Selanjutnya ada interpretasi. Dimensi 1 menjelaskan hampir seluruh variasi data, jadi grafik ini sangat signifikan. Terlihat bahwa wilayah barat lebih dekat dengan budidaya seperti kolam air, jaring apung, dan karamba, menandakan kecenderungan kuat penggunaan metode intensif di daerah ini. Wilayah timur justru dominan pada rumput laut dan tambak, sesuai dengan kondisi geografis perairan laut luas. Artinya, faktor utama membeda antar wilayah adalah perbedaan jenis ekosistem, daratan versus perairan laut. Selanjutnya ada Dimensi 2. Dimensi 2 menjelaskan variasi kecil, jadi signifikannya lebih rendah, namun tetap memberi informasi tambahan. Wilayah tengah terlihat lebih dekat dengan mani padi sawah dan budidaya kolam sederhana, menunjukkan ciri khasnya tersendiri. Artinya, dimensi ini mempertegas perbedaan wilayah tengah dibandingkan barat dan timur. Selanjutnya ada plot gabungan. Gabungan dua dimensi ini menjelaskan 100% varian data, sehingga interpretasinya sangat kuat. Pola jelas terlihat: barat, kolam, karamba, jaring apung, intensif dan darat. Untuk yang tengah, mani padi dan kolam sederhana, transisi. Untuk yang timur, tambak dan rumput laut, ekstensif dan laut. Kesimpulannya, setiap wilayah punya kecenderungan budidaya khas, dan ini bisa jadi dasar kebijakan distribusi teknologi serta pengembangan potensi lokal. Ini signifikan karena dua dimensi sudah mewakili 100% varian data. Dimensi 1 paling dominan, hampir 97%, sementara dimensi 2 hanya pelengkap. Selanjutnya ada critical review. Untuk kelebihannya sendiri, memudahkan visualisasi pola keterkaitan antara wilayah dan jenis budidaya perikanan. Selanjutnya ada memberikan informasi kecenderungan yang praktis untuk pengambilan keputusan.
Untuk kekurangannya tersendiri bergantung pada kualitas dan kelengkapan data sekunder, hanya menunjukkan hubungan, tidak menjelaskan faktor penyebab secara detail. Untuk caranya sendiri, yang pertama menggabungkan analisis korespondensi dengan metode lain agar hasil lebih mendalam, dan menggunakan data terbaru lebih rinci per wilayah atau komoditas untuk meningkatkan akurasi tugas analisis korespondensi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.